Bismillahirrahmanirrahim. Bulan yang lalu, kalau tidak tahun yang lalu, pernah kita dengarkan minimal ada 3 tingkat kualitas syahadat yang dimiliki umat Islam dalam realitasnya. Ada yang bersyahadat semata-mata karena dalam posisinya dan statusnya tidak lebih daripada sekedar hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Ditandai dengan sikap mental sekedar siap mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Apa perintah Allah dia akan laksanakan. Apapun risikonya tidak menjadi masalah. Hancur mati baginya bukan persoalan. Dia akan laksanakan bagaimana bunyinya perintah. Yang penting baginya dia mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dia tidak punya hak untuk berinisiatif. Dia memantapkan kesadaran itu bahwa dia tidak lebih daripada sekedar robot. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya hanya adalah alat untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cenderung pola pikir seperti ini dan kualitas syahadat yang begini untuk dikatakan egois, individualis. Dia hanya asyik memikirkan keselamatan dirinya saja. Dia tidak pusing, jangankan masyarakat sekitar, jangankan kelompok manusia di tempat yang lebih jauh. Dia tidak ambil peduli menyangkut istrinya, anaknya. Ada saja alasannya memang untuk cari enaknya, bahwa Nabi Nuh juga anaknya tidak beres. Apalagi saya yang bukan keturunan Nabi Nuh. Sebab setan memang pintar sekali menyergap peluang-peluang yang dapat meninabobokkan seseorang hamba untuk asyik dengan kehambaannya itu. Yang penting baginya ada jaminan bahwa dia akan masuk syurga. Peduli setan dengan orang-orang di sekitar saya. Istri saya tidak bisa diatur, Nabi Lut juga istrinya tidak bisa diatur. Anaknya tidak bisa dikendalikan, Nabi Nuh juga anaknya kepala batunya kaliber internasional. Sehingga cenderung untuk dikatakan dia masa bodoh, acuh, tidak punya kepedulian. Tiba-tiba seluruh pejabat di sekitarnya menjadi komunis, koruptor kawakan kaliber dunia, peduli setan. Biari mereka begitu semua. Orang di sekitarnya tidak pakai akhlak lagi, tidak pakai tata krama lagi. Dia tidak pusing. Sebab baginya neraka itu memang penghuninya banyak, dan syurga memang sedikit yang mendapat surat izin masuk syurga. Dan diantaranya katanya dia, ketawalah dia, senanglah dia, walaupun di sekitarnya orang sudah meraung-raung dengan keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dia salat, dia puasa, dia ke masjid, dia ngisi celengan juga dengan uang recehan. Dia menghadiri kuliah untuk tidur, kan untuk dia perhatikan. Memang beralasan untuk dia hibur dirinya orang beriman. Tapi inilah kualitas syahadat yang paling rendah, yang sedikit saja bisa berbahaya. Kalau tidak ada upaya memperbaikinya dan meningkatkan kualitasnya, kondisi syahadat yang seperti ini setiap saat bisa menjadi ancaman. Memang kita tidak sangkal bahwa dia akan mengalami ketenangan, dan tenang betul sebab dia tidak pusing dengan orang di sekitarnya. Mau kiamat pun dia tetap tenang kelihatannya, super tenang. Mungkin dia bisa dimasukkan di dalam kategori awal lawistaqamu ala tariqa la askainahu manggadaka. Tetapi bapak dan saudara, bukan itu yang mau di-tracing pada malam ini. Ini sekedar gambaran realitas syahadat umat di lapangan. Ada kecenderungan digiring seperti ini. Syahadat masa bodoh, syahadat yang asyik dengan dirinya saja, syahadat egosentris, individualis, lulu gue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.